Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Rika Endah Nur Hidayah pada program video pembelajaran untuk mata kuliah paliatif. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama share dan berbagi. Dan mari kita diskusi nanti di kolom komentar tentang bagaimana perkembangan spiritual manusia serta implementasinya bagi kita sebagai perawat, bagaimana melakukan asuhan keperawatan paliatif dengan pendekatan agama. Kenapa ini penting dikaji? Karena kita pahami bahwa paliatif atau asuhan keperawatan paliatif itu hampir identik dengan end of life dan terminal ill, sehingga penguatan untuk konsep spiritual dan pendekatan agama sangat dibutuhkan. Sebelum kita membahas tentang asuhan keperawatannya dan pendekatannya serta konsep spiritual itu sendiri, mari kita flashback bahwa pada dasarnya manusia membutuhkan 4 aspek ini: biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Biologis adalah pemenuhan dasar yang meliputi oksigenasi, nutrisi, cairan elektrolit, dan lain-lain gitu ya. Untuk psikologis juga ada kebutuhan aman, nyaman, konsep diri. Kemudian kebutuhan sosial, ada masalah bagaimana interaksi dia selama ini dengan lingkungan dan orang-orang sekitar. Kemudian juga spiritual, bagaimana dirinya atau hal apa saja yang memberikan dia kekuatan, baik itu vertikal, horizontal, atau sekedar dengan alam gitu. Nah, keempat dasar inilah yang akan terus tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Perhatikan gambar berikut. Ketika spiritual itu lahir, dan ada kalanya kita mengidentikan spiritual dengan keyakinan. Sehingga sering kita mempersepsikan bahwa spiritual adalah suatu yang berhubungan dengan Tuhan. Sebetulnya tidak selalu seperti itu. Spiritual akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan proses tumbuh kembang mulai dari lahir, remaja, dewasa, sampai akhirnya kita kembali kepada Sang Pencipta. Vertikal ketika kita mengaitkan hubungannya dengan Sang Pencipta. Dan horizontal ketika kita menghubungkannya dengan manusia atau hablum minanas dan lingkungan sekitar. Karena ada bagi orang-orang tertentu bahwa lingkungan dan kepercayaan itulah yang memberikan spirit, semangat untuk hidupnya. Dia berputar, melebar, dan mungkin bergulung seperti spiral. Terkadang naik, terkadang turun, fluktuatif. Hingga akhirnya akan mengerucut.
semakin bertambah usia, ada kecenderungan orang semakin fokus dengan masalah spiritualnya. Ketika hebatnya goncangan bisa membuat kehidupannya berubah, termasuk keyakinannya. Pada pasien-pasien dengan palliative care, dengan kondisi terminal, itu sangat membutuhkan penguatan, terutama bila mereka berada pada tahap bargaining. Di sini saya ingatkan ulang tentang proses kehilangan dari Kubler-Ross. Mulai dari tahap denial atau menolak ketika klien mengatakan tak mungkin. Kenapa ini bisa terjadi hanya kepada saya? Apa salah saya? Lalu berpindah kepada fase anger, di mana dia akan marah. Marah mungkin pada dirinya, tapi yang salah dan fatal adalah ketika marah pada orang lain. Ini yang harus dicegah. Mungkin fase ini terjadi, iya. Setiap fase kemungkinan terjadi. Hanya masalah durasinya. Berapa lama seseorang bisa bertahan pada fase tertentu dan bisa segera bangkit sampai akhir di fase acceptance. Belum ada penelitian yang spesifik yang mengungkapkan bahwa dia cukup 1 bulan, dia cukup 1 minggu. Kenapa? Salah satunya adalah selain support system yang merupakan aspek dari kebutuhan sosial, aspek spiritual tidak kalah penting untuk menentukan bagaimana akhir dari sebuah kehilangan. Kenapa kita katakan kehilangan? Karena pada pasien-pasien ini memang ada yang hilang. Apa yang hilang? Bisa peran diri, bisa fungsi diri, atau mungkin bila itu didiagnosa dengan kondisi terminal, maka dia akan kehilangan seluruh harapan. Oleh karena itu selalu diingatkan bahwa sebagai perawat, kita bisa membantu bagaimana klien kita atau pasien mampu berguna, mampu bermanfaat di akhir kehidupannya, atau dalam konsep Islam, mohon maaf, ada istilah husnul khotimah. Jadi kita juga membuat bagaimana mereka meninggal secara bermartabat. Dan efek spiritual ini berhubungan dengan stres. Bila yang muncul adalah positif, maka dia akan memperbaiki homeostasis atau proses adaptasi dan keseimbangan yang terjadi dalam tubuh. Sebagaimana kita pahami, kalau dia stres, maka merangsang pengeluaran kortisol yang merangsang peningkatan gula darah dan efeknya tentu tidak baik buat kesehatan. Di tahap ketiga, tahap bargaining, tahap yaitu tawar-menawar. Andai dulu saya melakukan ini, seandainya dulu begini-begini, mungkin, dan lain sebagainya. Pengharapan ini
Dan tahap ketiga ini dari beberapa literatur, itulah tahap yang paling tepat saat kita memberikan penguatan, terutama yang berhubungan dengan masalah spiritual. Kenapa? Pasien hampir hopeless, hampir putus harapan. Sampai akhirnya mereka bisa jatuh ke tahap depresi yang berkepanjangan atau segera berlalu dan berakhir dengan proses acceptance. Pada tahap perkembangan masa infansi dan early childhood, maka perkembangan keagamaan anak dapat dipupuk oleh pendidikan anak di rumah. Tidak salah bila orang tua akan menyuruh anak-anaknya untuk pergi mengaji, atau mengajaknya pergi ke gereja, atau melakukan hal-hal keagamaan lainnya. Namun yang perlu diingat adalah mereka masih menerima banyak hal dari cerita orang dewasa, kemudian mereka meniru apa yang dilakukan orang dewasa. Jadi yang lebih baik adalah bukan sekedar menyuruh, namun membimbing dan membersamai itu yang lebih penting pada tahap ini. Pada usia mereka, inilah muncul rasa ingin tahu yang luar biasa yang mereka gambarkan atau tunjukkan dengan banyak bertanya. Tuhan itu di mana ya? Tuhan itu seperti apa? Misalnya konsep yang kita ajarkan bahwa Tuhan akan membalas setiap kebaikan, maka kamu dari kecil tidak boleh berbuat kejahatan. Jangan berbohong, karena berbohong adalah dosa. Surga itu seperti apa? Itulah dia, tempat yang indah yang diberikan sebagai balasan untuk orang-orang yang baik. Di surga itu, semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Dalam konsep anak-anak, sering kita mendengar, bahkan mungkin pengalaman saya pribadi waktu kecil, kalau kita bercerita sama teman, kita sharing. Saya pengen ke surga, nanti di surga itu enak. Kalau kita berpikir pengen coklat, tring, tiba-tiba coklat itu ada gitu. Nah, rasa ingin tahu inilah yang harus dipenuhi oleh orang dewasa. Nah, bila pasien mengalami terminal ill pada tahap ini, penuhilah kebutuhan spiritualnya. Sehingga banyak kalau dari lihat di film-film atau di vlog lainnya, ketika seorang anak yang sudah divonis menderita kanker, dia ingin berbuat kebaikan. Atau dia membuat satu kegiatan yang itu membuat orang dewasa juga ikut terenyuh ya, ikut terlibat dalam kegiatan tersebut gitu. Nah, jadi sampaikanlah hal-hal baik untuk anak-anak pada masa infansi dan early childhood, terutama dengan contoh perilaku. Karena ketika berbeda apa yang diungkapkan dengan apa yang dia lihat, itu akan menjadikan pertanyaan besar. Kenapa ya begini? Kenapa ya begitu? Jadi wajar bila pada tahap ini anak-anak banyak bertanya, sehingga kadang orang tua menjadi kewalahan. Jelaskanlah dan mulai mengajarkan tentang kebenaran pada usia ini. Karena itu akan tertanam sampai mereka dewasa. Karena itu adalah dasar. Jadi ketika seandainya sekarang kita sudah mahasiswa dan mengalami dari persepsi atau perilaku kita tentang pemenuhan kebutuhan spiritual, kita boleh flashback ke belakang, tapi tidak harus menyalahkan ya.
Ya, bagaimana bisa misalnya saya berkembang menjadi seorang yang beriman, menjadi seorang yang bertakwa, sementara misalnya saya lahir dari keluarga broken home, dari orang tua tunggal, atau dari kehidupan yang tidak layak. Tidak harus seperti itu. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nanti kita lihat pada fase remaja atau dewasa muda. Apa yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan spiritual kita, dan kita sebagai perawat, apa yang harus kita lakukan pemenuhan kebutuhan spiritual pasien pada setiap tahap perkembangannya. Perkembangan spiritual anak pada masa sekolah atau middle childhood. Masa ini dikatakan sebagai masa konkret. Perasaan keagamaan masih berkembang sesuai, namun sedikit agak lamban. Maksudnya peralihan dari tadi tahap early childhood. Anak masih cenderung fokus pada realitas sosial. Namun dia akan mulai pergi ke masjid, tapi untuk main-main. Mungkin sering dilihat ya, anak-anak sholat di belakang terus main dorong-dorongan gitu. Sehingga beberapa orang tua atau orang-orang membuat larangan untuk anak pergi ke masjid. Atau mereka hanya datang untuk main-main, ketemu teman. Karena itu lebih menyenangkan. Begitu juga misalnya anak-anak yang mengikuti sekolah minggu. Dia datang karena dia senang. Dia punya teman dan dia bernyanyi bersama mereka. Dia belum maknai apa itu doa yang sebetulnya, apa itu ibadah yang sesungguhnya. Namun, peningkatan minat pada keagamaan sudah terjadi pada usia ini. Oleh karena itu butuh penguatan agar semakin lama semakin stabil. Ajarkan anak untuk meminta sesuatu, itu ada campur tangan dari Tuhan sebagai pencipta. Dia akan mulai memahami bahwa Tuhan itu adil. Ya, Tuhan akan memberikan ganjaran bagi manusia sesuai dengan amalnya. Dan dia juga akan memberikan punishment atau hukuman buat orang-orang yang juga melakukan kesalahan. Anak belum mampu menentukan jalan sendiri karena karakter meniru masih dominan. Karena itu teruskanlah dan ajarkan dalam membimbing tentang kebaikan. Mereka belum saatnya mampu berpikir abstrak. Makanya usia sekolah sering dikatakan usia konkret. Dia belum bisa membandingkan, dia akan membandingkan kebiasaan itu juga dengan kebiasaan temannya dan muncul pertanyaan baru. Gitu. Oleh karena itu kuncinya satu, ajarkan tentang kebaikan, bimbing tentang kebaikan agar itu betul-betul tertanam. Dan itu akan menjadi modal pada saat dia menjadi dewasa. Flashback buat mahasiswa yang pernah terlewati masa ini dengan tidak nyaman, tidak sesuai dengan konsep, tidak harus disesali. Sekarang apa yang bisa kita lakukan pada usia sekarang ini? Itu saja yang perlu kita perbaiki. Buat pasien-pasien yang ada pada tahap ini, ajarkan juga tentang hal yang sesuai dengan tumbuh dan kembangnya, agar dia tetap bisa menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Teori perkembangan spiritual berdasarkan beberapa para psikolog, kita perhatikan berikutnya dari Erikson.
Dia berpendapat bahwa agama adalah sumber harapan yang menumbuhkan sikap dewasa dalam berkeyakinan. Sementara Fowler mengatakan bahwa keyakinan adalah hal yang bersifat universal dan bisa berada di dalam ataupun di luar tradisi beragama. Spiritual sendiri adalah a multidimensional domain. Jadi multidimensi gitu. Spiritual dikatakan juga sebagai development as a process. Dia adalah proses dari anak-anak, kemudian usia sekolah, remaja, dewasa muda, dewasa madya, sampai dewasa lanjut. Spiritual juga merupakan interaksi antara orang dengan konteks. Bagaimana proses tumbuh dan kembang lifespan sepanjang kehidupannya membentuk dan mewarnai dirinya. Dan spirituality as a life-saving force, begitulah dia dibentuk. Jadi nggak ucuk-ucuk gitu. Kalau kita pernah lihat tiba-tiba seorang, maaf misalnya dari seorang kurang baik tiba-tiba berubah menjadi baik gitu, seperti yang pernah terjadi lah misalnya pada saudara atau misalnya kaum selebritis, tidak menutup kemungkinan dia akan berbalik ulang dan kembali ke habitnya. Kenapa? Karena konsepnya nggak terpegang gitu, belum terbentuk secara utuh. Tapi mungkin karena paksaan, atau karena ya kalau sekarang lagi heboh pansos, atau karena tergantung apa yang menjadi niatnya untuk berubah itu. Tapi kalau spiritual itu memang dibentuk step by step sesuai dengan proses tumbuh kembangnya, maka itu akan lebih permanen sifatnya. Yang perlu diingat adalah konsep spiritual anak itu adalah representatif dari orang tua. Kenapa orang tua? Karena idealnya anak tinggal bersama orang tua. Namun pada kelompok tertentu, misalnya ketika dia tidak punya orang tua, maka dia tinggal di panti asuhan, atau dia tinggal bersama nenek, atau dia tinggal bersama orang lain, maka lingkungan itu yang akan membentuk seperti apa dia selanjutnya. Kita nggak perlu flashback, aduh ternyata saya begini, ada konsep yang hilang sepanjang hidup saya, sampai saya menjadi seorang mahasiswa sekarang, itu nggak perlu diingat-ingat. Itu sudah berlalu, sekarang adalah that's positive thinking. Mari kita bersikap positif, dan apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk perbaikan ke depan, itu yang harus kita raih. Pada usia remaja atau adolescence, hal religius itu diajarkan sejak kecil. Tadi katakan bahwa pada masa kecil itu adalah representatif dari orang tua atau lingkungan. Dan pada masa remaja, anak siap menerima dengan cara yang sederhana apa yang sudah diajarkan sejak kecil. Misalnya, kebiasaan untuk berpuasa, kebiasaan untuk tidak lewat waktu sholat, kebiasaan untuk sekolah minggu, atau kebiasaan berdoa pada agama-agama lainnya, itu akan mulai berproses, dan pada saat masa pendidikan itu akan mempertajam bagaimana cara pandang dari perkembangan religius yang sebenarnya. Kenapa terjadi? Karena pada proses pendidikan, dia akan berhubungan dengan orang lain, terus dia akan belajar, dia akan memilih organisasi, dan itu akan mewarnai dari setiap tumbuh, kembang, dan tugas proses perkembangan berikutnya. Anak-anak remaja mulai berpikir abstrak, membentuk ideologi atau sistem kepercayaan dan komitmen. Makanya sering orang kalau istilahnya ada rekrutmen atau apa pada masa remaja ini gitu. Kenapa? Karena pada masa ini adalah masa mencari identitas diri. Bila benteng atau barrier dari keluarga cukup baik, bagaimana dia akan mencari identitas diri dan
ketuhanan juga mudah-mudahan dalam makna yang baik gitu. Namun perlu diingat bahwa orang lain di sini tetap menjadi panduan moral. Siapa orang lain bila dia memiliki kedua orang tua dan melakukan bimbingan proses yang baik, maka itulah panduan utama. Kemudian tenaga pendidik dan hal-hal lain di sekitarnya. Jadi anak-anak jadi cabe-cabean atau menjadi geng motor, karena dia berpikir bahwa identitas diri dan yang memberikan dia spirit atau kekuatan adalah gengnya itu gitu. Pada tahap ini mereka akan mulai mengikuti upacara-upacara keagamaan bila dia tetap berada pada jalur itu. Tapi kalau dia tadi merasanya lebih nyaman bersama kelompoknya yang memberikan dia kekuatan, yang menganggap dia ada, maka dia tidak akan berada pada upacara keagamaan itu. Kemudian mereka mulai menerapkan nilai keagamaan yang didapatkan masa anak-anak. Contohnya dengan berdoa, bersyukur, dan hal-hal positif lainnya. Mungkin ada beberapa anak yang mau turun ke jalanan, remaja turun ke jalan untuk membantu menggalang dana misalnya. Karena dia paham tentang sebuah konsep yang dia maknai tentang kebenaran. Yang perlu diingat adalah semua perkembangan tergantung pada pengajaran agama keluarga. Jadi balik, keluarga adalah yang utama. Itu sebabnya dikatakan keluarga adalah tempat belajar yang utama, madrasah utama dalam pembelajaran. Karena dia yang akan membuat seorang menjadi religius atau tidak. Baik, kita masuk ke tahap berikutnya yaitu perkembangan spiritual dewasa muda atau early adulthood dan dewasa lanjut atau middle adulthood. Keduanya saling berhubungan dan beririsan. Jadi kalau kalian sebagai mahasiswa mungkin sebagian sudah mulai memasuki masa dewasa muda. Apa sih yang dilakukan pada tahap ini? Mereka memeriksa iman mereka dengan kritis. Dan mungkin akhirnya melahirkan pendapat. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini, salah. Ternyata apa yang sudah diajarkan orang tua saya adalah begini. Dia akan memikirkan ulang kepercayaan yang dianut, lepas dari otoritas eksternal dan norma kelompok. Jadi ini juga masa penting dalam kehidupan. Kenapa? Karena pada fase ini akan memikirkan ulang dan mulai memahami ajaran agama yang dianut dari keluarga tanpa dipengaruhi lingkungan lagi. Atau dia akan memutuskan apa yang dia anut selama ini memang sudah sesuai atau belum. Masa inilah masa pencarian kembali. Mungkin dia akan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan atau lainnya. Nah, pada pasien-pasien dengan tahap ini, berarti kita harus coba bantu penuhi gitu. Seandainya pasien berada pada kelompok ini, mungkin dia akan membutuhkan support system. Ya. Kemudian pada dewasa lanjut, dia mulai menyadari batas-batas akalnya. Biasanya sudah lewat puber kedua ya, kemudian mereka juga sudah melewati masa kematangan, hingga akhirnya dia mulai memahami paradoks. Apa itu paradoks? Sesuatu yang seakan bertentangan tapi tidak sebetulnya. Justru itu yang akhirnya akan memunculkan konflik bila konsep-konsep spiritual itu tidak tergenggam dengan baik. Konfliknya sederhana saja, misalnya antara memenuhi kebutuhan diri dan berkorban untuk orang lain. Sehingga dia akan berpikir bahwa dia akan berbuat lebih baik untuk orang lain misalnya. Pada beberapa kondisi,
klien-klien atau pasien dengan palliative care ada yang bergabung dengan komunitasnya dan membentuk organisasi yang terkait dengan sakitnya. Atau istilah lain mungkin sekarang tren membuat sebuah yayasan atau perkumpulan yang itu nanti akan menjadi tempat sharing, penggalangan dana, dan membantu orang-orang yang senasib dan sepenanggungan gitu loh. Biar bisa share, biar bisa hidup bermanfaat, biar bisa menikmati dari sisa kehidupannya. Kurang lebih hal-hal seperti itulah. Maka yayasan-yayasan itu mereka bentuk bersama teman-teman yang sama gitu. Ya, sehingga sering dengar yayasan kanker atau perkumpulan orang tua dengan anak-anak leukemia atau apapun deh, banyak gitu ya. Pokoknya stroke misalnya, yayasan stroke itu kan kondisi-kondisi yang misalnya sudah minimal untuk kehidupannya, tapi dia sebetulnya masih bisa berkarya, masih bisa aktif dan bisa menjadi penyemangat untuk yang lain ketika dia bersama dengan komunitasnya tersebut. Kemudian semakin dengan adanya penambahan usia, mulai ada tahapan untuk mengantisipasi kematian. Dia mulai lebih aktif dalam kegiatan keagamaan, terus mencapai pemahaman dan penerimaan yang lebih dalam tentang spiritual, tergantung agamanya yang dianut tentunya, dan kemudian diintegrasikan dengan iman yang ada. Mencoba terus lebih dekat dengan Tuhan. Caranya mungkin akan masuk sama dengan kelompok-kelompok keagamaan pada orang normal, dan pada kondisi pasien-pasien dengan palliative care, kita sebagai perawat, mari kita bantu pemenuhan kebutuhan ini. Apakah misalnya menghadirkan orang-orang lain ke dalam mereka? Karena kan mereka ini nggak mungkin misalnya melakukan aktivitas keluar. Kalau mereka masih bisa beraktivitas, itu bagus. Jadi kita bisa libatkan mereka. Seandainya mereka ada keterbatasan fisik untuk melakukan itu, maka hadirkanlah orang-orang atau kelompok-kelompok yang berada atau selepel usianya, selepel tumbuh kembangnya, agar itu bisa memberikan spiritual yang luar biasa, memberikan semangat hidup, memotivasi mereka. Ketika mereka mencoba mencari lebih dekat dengan Tuhan, memandang kebenaran dan kesalahan dari berbagai sudut, dan mari kita bantu buang rasa bersalah pada tahap bargaining agar mereka bisa masuk di fase acceptance dengan sempurna. Itu tugas yang harus kita bantu. Perlakuan orang tua di masa kecil itu akan membentuk konsep diri anak di masa depan tentang ketuhanan. Tadi sudah disampaikan bahwa konsep diri pada anak-anak adalah representatif dari orang tuanya atau lingkungannya. Self-esteem bagi anak laki-laki ditunjukkan dari kasih sayang ibu, dan self-esteem bagi anak perempuan ditunjukkan dari kasih sayang ayah. So, bagaimana dong ketika ayah dan ibunya tidak sempurna? Maksudnya single parents. Gak masalah. Maka harusnya ketika ibu yang single parent atau ayah yang single parent harusnya mampu menghadirkan sosok lain yang dibutuhkan sang anak. Misalnya dari kakek, dari paman, bila itu adalah ayah tunggal, mungkin dari tante, dari ibu, atau orang lain yang akan memberikan karakter positif buat anak. Konsep diri anak yang akhirnya menjadi konsep diri orang besar
akan lahir dari kualitas ayah dan ibu yang berkorelasi positif dengan kekuatan dan kasih sayang yang ditunjukkan anak. Sementara pada orang dewasa, kejadian hidup sepanjang daur kehidupannya atau lifespan itu akan membentuk konsep dirinya, akan membentuk konsep tentang Tuhan yang sebelumnya memang sudah ada dari representatif orang tua, kemudian akan menguatkan. Sehingga tadi di tahap sebelumnya, kan dia ada pencarian ya, sampai akhirnya dia menerima, kemudian mencoba lebih dekat dengan Tuhan, mencari komunitas gitu. Itu yang harus dipahami. Jadi kita sebagai perawat yang akan memberikan atau memenuhi kebutuhan ini, pada saat kita melakukan pengkajian harus utuh bagaimana fase tumbuh kembang mereka. Apakah mereka mendapatkan semua fase tumbuh kembang dengan lengkap? Nah, bila ada fase tumbuh kembang yang hilang, inilah yang memang sulit, tapi kita harus mencoba memenuhinya, tetap dengan target bahwa kita membantu bagaimana pasien-pasien dengan palliative care bisa mengisi hari-hari end of life-nya. Hari-hari yang secara medis mungkin sudah terbatas, tapi menjadi penuh makna gitu. Biarkanlah masa lalunya, seandainya itu tidak terlalu bermakna buat mereka, mari kita berikan warna-warna yang lebih baik untuk membantu memenuhi kebutuhan spiritualnya. Ketika kita tidak mampu memenuhinya, tentu kita akan memanggil para pemuka agama sesuai dengan agama dan keyakinannya. Bukan kita asal-asal mengisinya, tidak, karena itu butuh pengetahuan khusus. Ya, jadi hati-hati, bukan saya kan punya kewajiban untuk memenuhi sebagai orang yang satu agama dengan kalian. Tidak juga, kita akan lebih baik memanggil pemuka agama seperti ustadz atau pendeta atau pastor atau biksu yang mereka kita yakini akan lebih mampu untuk mengisi, memenuhi ruang kosong yang selama ini hilang, ya. Terakhir dari proses lifespan atau tumbuh kembang sepanjang kehidupan adalah perkembangan spiritual pada usia lanjut atau late adulthood. Di sini kita akan lihat pada tahap terakhir yang dapat dicapai pada fase ini adalah individu tidak lagi berpusat pada dirinya sendiri. Mungkin dia akan membagikan ilmu keagamaannya kepada orang lain, walaupun sebatas kelompok kecil seperti keluarga. Jadi kalau sekarang nih zaman era media sosial, maka dia akan punya WhatsApp atau minimal WA group. Lalu dia sharing tentang hal-hal yang bermanfaat gitu loh, yang positif pada komunitasnya itu. Kemudian ada kecenderungan dia hanya berminat pada satu komunitas, misalnya kelompok pengajian. Individu yang sudah masuk ke masa ini mungkin memiliki keterbatasan pada motorik dan sensorik. Jadi aktivitas kekelompokannya bisa jadi mulai berkurang, namun kegiatan keagamaan biasanya dia masih tetap ikut bila memang dia concern di sini. Kemudian mereka pada usia ini juga memandang kehidupan dunia melalui pengalaman pribadinya. Jadi dia berharap bisa mendekatkan diri pada Tuhan karena usianya yang sudah mulai memasuki usia kematian. Nah, pada pasien-pasien dengan palliative care dengan usia ini, maka dia akan lebih fokus gitu. Istilahnya gini, pada orang normal saja, ketika mengalami atau memasuki fase ini, dia akan lebih concern untuk
pemenuhan kebutuhan spiritualnya, apalagi untuk pasien-pasien palliative care gitu. Jadi ini betul-betul harus coba dipenuhi oleh kita sebagai perawat, dan ini tidak bisa lepas dari dukungan keluarga. Kenapa? Karena ada kalanya pasien dengan palliative care, sebagian bisa jadi tidak lagi dirawat di rumah sakit, tapi di rumah, maka kita akan melakukan home care, atau memang keluarga tidak ingin lagi karena merasa sudah hopeless untuk perawatan pasien, maka pasien dibawa pulang. Maka bagaimana kita mengajarkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan spiritual ini? Itu yang lebih penting. Baik, itu tadi bagaimana konsep spiritual pada setiap tahap tumbuh kembang sepanjang daur kehidupan. Kemudian kita sebagai perawat, bagaimana memenuhi asuhan keperawatan pada pasien-pasien palliatif atau palliative care yang akan kita lakukan sesuai dengan usianya. Dan yang tak kalah penting, kita akan kembali kepada prinsip pelayanan paliatif. Apa itu? Yang pertama, kita akan menghilangkan nyeri dan gejala fisik lainnya, karena ini biasanya menjadi prioritas penyebab secara fisik yang muncul dan rasa ketidaknyamanan pada pasien. Bila nyeri itu hebat, maka mungkin bisa jadi pemenuhan kebutuhan spiritual juga tidak bisa dilakukan gitu kalau coping pasien nggak bagus. Tapi kalau copingnya atau mekanisme pertahanan dirinya positif, maka kita bisa arahkan bagaimana misalnya dia berzikir atau dia berdoa pada saat mengalami nyeri hebat itu. Kemudian yang kedua, kita sebagai pemberi pelayanan keperawatan, bagaimana kita menghargai kehidupan dan menganggap kematian sebagai proses yang normal. Kenapa kita sampaikan ini? Karena ingat bahwa pasien-pasien paliatif identik dengan pasien pada kondisi terminal atau end of life. Kemudian yang ketiga, kita tidak bertujuan untuk mempercepat atau menghambat kematian. Kita mencoba mengintegrasikan aspek psikologis, sosial, dan spiritual, di mana aspek psikologis sebagian sudah dibahas pada pertemuan minggu lalu ya. Jadi sekarang kita lebih fokus pada aspek spiritualnya. Kemudian bagaimana kita memberikan dukungan agar pasien dapat hidup seaktif mungkin. Maksudnya seaktif mungkin dalam kondisi dia, agar dia tetap merasa bahwa nanti dia akan menghadap Tuhannya dalam kondisi yang terbaik. Atau dalam kalimat yang simpel adalah wafat secara bermartabat, meninggal secara bermartabat. Kemudian kita memberikan dukungan kepada keluarga sampai masa duka cita. Jadi tadi dukungan keluarga disampaikan juga pada setiap tahap ya, sebelum akhirnya kita masuk ke masa duka cita ini. Kenapa? Karena tadi dikatakan bahwa keluarga yang paling dekat dengan pasien dan ada kemungkinan mereka juga melakukan home care. Tidak lagi dirawat di rumah sakit. Bila keluarga misalnya memiliki kesulitan untuk pemenuhan kebutuhan spiritual, kita bisa membantu mendatangkan orang yang kita anggap mampu memenuhi kebutuhan spiritual pasien. Kecuali bila kita pribadi sebagai pemberi asuhan keperawatan mampu melakukannya, silahkan. Tapi tentu harus sesuai dengan agama dan kepercayaan klien. Yang ketujuh, kita menggunakan pendekatan tim untuk mengatasi kebutuhan pasien atau klien dan keluarganya. Jadi ada aspek medis, ada aspek keagamaan, ada juga psikologi, ada juga mungkin terapi yang lain bila dibutuhkan gitu. Mungkin ada tim kici. Ya, itu dari dalam artian maksudnya tim yang utuh untuk perawatan ini. Apapun ceritanya, keputusan tetap ada pada keluarga pasien sebagai pemberi keputusan juga gitu, terutama untuk pasien-pasien yang tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dan yang paling akhir adalah hindari tindakan yang sia-sia. Oke, itu mungkin sharing kita tentang pelayanan paliatif. Mari kita diskusi di kolom komentar. Oke, terima kasih.
Sampai ketemu di topik yang lain.